Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang sirah nabawiyah dalam periode Mekah dan Madinah dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Bismillah. An-nubuwah wa da'wah al-ahdu al-makki. Kenabian dan dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Tanqasamu hayatur Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Terbagi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi ba'da an syarrafahullahu bin nubuwati war risalati ila ahdaini yamtazu ahadahuma anil akhar tamamal imtiyaz. Kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbagi setelah Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya dengan kenabian dan dengan diangkatnya Rasulullah sebagai utusan. Menjadi dua periode yang berbeda antara satu dan yang lainnya dengan perbedaan yang sempurna. Wahuma, dan keduanya itu adalah al-awwal al-ahdu al-makki salatu asyratin sanatan takriban periode Mekah. Pertama, periode Mekah 13 tahun perkiraan. As-tsani al-ahdu al-madani asyru sanawatin kamilatan. Kedua, periode Madinah 10 tahun secara sempurna. Tsumma yashtamilu kullu minal ahdaini ala iddati marahil. Kemudian meliputi semua dari kedua periode itu menjadi sejumlah tahapan. Dua periode ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Likulli marhalatin minha khasaisun tamtazu biha an ghairiha. Dan setiap tahapan dari dua periode ini memiliki kekhususan yang berbeda dari yang lainnya. Yadharu dzalika jalliyan ba'dan nadhri ad-daqiqi fi dhurufi allati marrat biha ad-da'watu khilal al-ahdaini. Kemudian menampakkan secara jelas setelah meneliti kedua periode itu dalam keadaan yang dakwah itu berjalan dalam dua periode ini sepanjang dua periode ini. Wa yumkinu taqsimu taqsimu al-ahdu al-makki ila thalathi marahilin. Dan memungkinkan untuk membagi periode Mekah menjadi 3 tahapan. Al-awwal marhalatud da'wati as-sirriyah. Yang pertama, tahapan dakwah secara secara sembunyi-sembunyi. Salatsu sanawatin, selama 3 tahun lamanya. Ats-tsani marhalatu i'lan ad-da'watu fi ahlil Makkah. Yang kedua, tahapan secara terbuka, secara umum atau secara terang-terangan berdakwah kepada penduduk Mekah. Min bidayatis sanatir rabi'ah minan nubuwah ila hijratihi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Dari awal tahun keempat dari kenabian sampai hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Ats-tsalits marhalatud da'wati khariju Makkah wa fashauha fihim. Ketiga, tahapan dakwah di luar Mekah dan menyebarkannya ke
dan menyebarkan dakwahnya ke negara-negara atau tempat-tempat di luar Mekah. Min awakhir sanadil ashirah minan nubuwah, dari akhir tahun ke-10 kenabian. Aqad syamalat al-ahdu al-madani wa imtadat ila akhir hayatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwah ini meliputi periode Madinah dan membentang sampai akhir hayatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari pembukaan kitab Ar-Rahiqul Maktum, tulisan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri menjelaskan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya membagi periode dakwahnya menjadi dua, yaitu periode dakwah di Mekah, kemudian periode dakwah di Madinah. Dan saat di Mekah memungkinkan untuk membagi periode dakwah Nabi Muhammad menjadi 3 bagian, yaitu periode pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara sir di rumah Arqam bin Abi Arqam. Kemudian tahapan kedua secara terbuka, secara umum, berdakwah kepada penduduk Mekah secara terbuka. Sebelumnya dari saat tahapan pertama itu marhalatul awal, dakwah secara sembunyi-sembunyi itu 3 tahun. Kemudian di awal tahun keempat, sejak masuknya Umar bin Khattab ke Islam, maka Nabi Muhammad memulai dakwahnya secara terbuka, memulai dakwahnya secara umum, berdakwah kepada ahli Mekah, sampai hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir tahun ke-10, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memulai menyebarkan dakwahnya ke negeri-negeri di luar Mekah, seperti ke Taif, ke Raja Heraklius, ke Raja Mesir, dan lain-lain sebagainya. Dan metode dakwah ini atau tahapan dakwah ini meliputi pula periode Madinah, dari akhir tahun ke-10 sampai Nabi Muhammad SAW meninggal atau wafat. Rasulullah menjalankan metode ini sampai akhir hayatnya. Baik, mungkin cukup pembahasan Sirah Nabawiyah dari kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pada pagi hari ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.